Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luther, NIM 0547948996. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 3 suatu data mengenai praktikum searching dalam bahasa pemrograman Java, yaitu algoritma pencarian DFS cari ke dalam terlebih dahulu dan BFS cari melebar terlebih dahulu. Oke, kita langsung menuju pada soal. Soal yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma deficit DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Programnya telah dibuat dan penjelasan dari kode programnya adalah sebagai berikut. Pada baris 13 ada input java.util, yaitu menginput semua kelas dari paket java.util. Baris ke-15 ada kelas bernama dfxsheet. Baris selanjutnya mengintegrasikan variabel bernama addList dan menginisiasinya dengan menggunakan new hashmap. Baris selanjutnya mengintegrasikan variabel bernama fishlist dan menginisiasinya dengan menggunakan new headset. Baris selanjutnya mengintegrasikan variabel bernama start dan menginisiasinya dengan menggunakan new hashtag. Selanjutnya ada konstruktor untuk menginisiasi graf dengan 8 node, yaitu tambah key dengan A1 pada variabel addList dengan value A2, A5. Tambah key dengan A2 pada variabel addList dengan value A3, A4. Key A3 value 0, key A4 value 0, key A5 value A6, A8, key A6 value A7, key A7 value 0, key A8 value A7. Visualisasi grafnya adalah sebagai berikut. A1 terhubung dengan A2, A5, A2 terhubung dengan A3, A4, A5 terhubung dengan A6, A7, A3 tidak berhubungan, A4 tidak berhubungan, dan A7 tidak berhubungan. Selanjutnya ada main method. Pada main method kita membuat objek baru bernama graph dari kelas dfxsheet. Terus membuat objek scanner, objek bernama scanner dari kelas scanner. Terus menampilkan tag ke layar. Selanjutnya mengisi variabel target dari input pengguna, dari input keyboard. Selanjutnya objek graph memanggil metode dfxcari dengan parameter yang diteruskan A1 target. Pada selanjutnya menutup scanner setelah pemanggilan metode dfxcari. Metode dfxcari dengan parameter string node awal, string target node. Pada selanjutnya tambahkan start dengan nilai dari node awal. Selanjutnya menampilkan tag ke layar. Selanjutnya ada perulangan while. Jika start tidak kosong, jika pernyataan benar, maka keluarkan elemen terakhir dari tumpukan dan masukkan dalam variabel curi node. Selanjutnya tampilkan tag ke layar. Terus apakah curi node sama dengan target node? Jika pernyataan benar, maka tampilkan tag ke layar. Tampilkan tag ke layar proses pencarian selesai. Tampilkan tag ke layar angka atau node target ditemukan dalam graf. Kembalikan true dan keluar dari perulangan. Terus jika curi node tidak sama dengan target node, maka dapatkan tetangga di node saat ini. Isi list tetangga dengan nilai dari key curi node pada variabel addList. Jika tetangga tidak sama dengan 0, maka isi variabel tetangga dengan elemen list tetangga indeks KI. Terus menggunakan perulangan for. Terus jika variabel fishlist tidak berisi nilai dari variabel tetangga,
maka tambahkan nilai dari variabel tetangga ke variabel wishlist dan variabel start. Terus sampai perulangan for berakhir. Terus selanjutnya tampilan tag ke layar. Terus perulangan while kembali. Terus apakah start kosong? Jika kosong, keluar dari perulangan dan tampilan tag layar proses pencarian selesai. Terus tampilan tag layar angka atau node target tidak ditemukan dalam graf, kembalikan pass dan kembali ke memanggil. Sekarang kita masuk pada poin terakhir, yaitu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Bisa kita akan mencari pencarian node A8. Kita lihat pada visualisasi graf berikut. Node awal adalah A1. Pertama kita mengunjungi A1 dan keluarkan A1 dari start. Apakah A1 adalah node target? Bukan. Terus apakah A1 mempunyai tetangga? Ya, A2 dan A5. Maka masukkan A2 dan A5 ke dalam start. Selanjutnya kunjungi tetangga dari A1 yaitu A2. Kunjungi A2, hapus A2 dari start. Apakah A2 adalah node target? Bukan. Apakah A2 mempunyai tetangga? Ya, A3 dan A4. Maka masukkan A4 dan A3 dalam start. Isi start saat ini adalah A5, A4, A3. Selanjutnya kunjungi A3. Apakah A3 node target? Bukan. Apakah A3 mempunyai tetangga? Tidak. Terus mundur kita mengunjungi A4. Kunjungi A4, hapus A4 dari start. Apakah A4 node target? Bukan. Apakah A4 mempunyai tetangga? Tidak. Mundur sehingga kita menuju dan mengunjungi A5. Kunjungi A5, hapus A5 dari start. Apakah A5 node target? Bukan. Apakah A5 mempunyai tetangga? Ya, A6, A8. Maka masukkan A8 dan A6 ke start. Terus selanjutnya kunjungi A6. Apakah ada kunjungi A6 dan hapus A6 dari start? Apakah A6 node target? Bukan. Apakah A6 mempunyai tetangga? Ya. A7 isi A7 ke start sekarang adalah A8 A7. Terus selanjutnya kunjungi A7. Keluarkan A7 dari start. Terus apakah A7 adalah node target? Bukan. Terus selanjutnya kunjungi A8. Keluarkan A8 dari start. Apakah A8 adalah node target? Ya. Pencarian selesai, A8 ditemukan. Selanjutnya kita lihat output. Kita jalankan programnya untuk melihat outputnya. Silakan masukkan angka node yang ingin dicari, misal A8. Proses pencarian DFS dari node A1, angka node yang cari A8, start awal A1, mengunjungi node A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, start terakhir kosong. Proses pencarian selesai, hasil angka node target A8 ditemukan dalam graf. Selanjutnya kita menuju pada soal yang kedua. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth-based BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai dengan A8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Programnya telah dibuat dan penjelasan dari kode programnya adalah sebagai berikut. Pada baris 13 ada import java.util, yaitu mengimport semua kelas dari paket java.util. Terus baris 15 ada kelas bernama BFS-Set. Selanjutnya ada variabel address. Selanjutnya ada variabel wishlist. Selanjutnya ada mengintegrasikan variabel queue dan menginisiasinya dengan menggunakan new linked list. Selanjutnya ada konstruktor inisiasi graf dengan 8 node, yaitu
tambah Q dengan A1 pada parabel edge list dengan value A2, A3. Tambah Q dengan A2 tambah Q dengan A2 pada parabel edge list dengan value A4, A5. Q A3 value A6, A7. Q A4 value 0. Q A5 value 0. Q A6 value A8. Q A7 value A8. Q A8 value 0. Visualisasi grafnya adalah sebagai berikut. A1 terhubung dengan A2, A3. A2 terhubung dengan A4, A5. A3 terhubung dengan A6, A8. A4 tidak berhubungan, A5 tidak berhubungan, A8 tidak berhubungan. Selanjutnya ada main method, void main. Terus selanjutnya kita membuat objek baru bernama graph dari kelas BFFSheet. Selanjutnya membuat objek baru bernama scanner dari kelas scanner. Terus menampilkan tag ke layar. Terus mengisi variabel target dengan input keyboard dari pengguna. Terus selanjutnya objek graph memanggil metode BFS cari dengan parameter yang dituliskan A1 target. Selanjutnya menutup scanner setelah pemanggilan metode BFS cari. Metode BFS cari parameternya string node awal, string target node. Baris selanjutnya isi Q dengan nilai dari variabel node awal. Baris selanjutnya tampilkan tag ke layar. Selanjutnya ada perulangan while. Jika Q tidak kosong, jika pernyataan benar, maka keluarkan elemen pertama dari antrian dan masukkan ke dalam variabel curi node. Tampilkan tag ke layar. Terus apakah curi node sama dengan target node? Jika iya, tampilkan tag ke layar. Proses pencarian selesai. Tampilkan tag ke layar, angka atau node target ditemukan dalam graf. Kembalikan true dan keluar dari perulangan. Jika curi node tidak sama dengan target node, maka dapatkan tetangga dari node saat ini. Isi list tetangga dengan nilai dari key curi node pada variabel edge list. Jika tetangga tidak sama dengan 0, maka isi variabel tetangga dengan elemen list tetangga menggunakan perulangan for each. Terus baris selanjutnya, jika variabel list tidak berisi nilai dari variabel tetangga, maka nilai dari variabel tetangga ditambahkan ke variabel list dan variabel Q sampai perulangan berakhir. Terus selanjutnya mencetak tag ke layar. Terus kembali ke perulangan while. Jika start sudah kosong, maka keluar dari perulangan dan tampilkan tag ke layar, proses pencarian selesai. Tampilkan tag ke layar, angka atau node target tidak ditemu dalam graf. Terus mengembalikan pas dan keluar dari perulangan dan kembali ke pemanggilan metode. Kembali kepada pemanggilan. Terus poin terakhir, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Misal pencarian node A8. Kita lihat pada visualisasi graf berikut. Node awal adalah node A1. Kita mulai dari node A1, kunjungi node A1, hapus node A1 dari antrian. Apakah node A1 adalah node target? Bukan. Apakah node 1 mempunyai tetangga? Ya. A2 dan A3, maka tambahkan A2 dan A3 ke dalam stack. Terus selanjutnya, kunjungi node A2. Hapus node A2 dari antrian. Apakah node 2 adalah node target? Bukan. Apakah node A2 mempunyai tetangga? Ya. A4 dan A5, maka isikan A4 dan A5 dalam antrian. Antrian saat ini adalah A3, A4, A5. Masih dalam level yang sama, yaitu kita mengunjungi A3. Kunjungi A3 dan hapus A3 dari antrian.
Apakah A3 adalah node target? Bukan. Apakah A3 mempunyai tetangga? Ya, A6 dan A7. Maka isikan A6 dan A7 ke dalam antrian. Antrian saat ini adalah A4, A5, A6, A7. Sekarang kita turun pada level berikutnya, yaitu kunjungi A4. Hapus A4 dari antrian. Apakah A4 node target? Bukan. Apakah A4 mempunyai tetangga? Tidak. Terus selanjutnya kunjungi A5. Hapus A5 dari antrian. Apakah A5 node target? Bukan. Apakah A5 mempunyai tetangga? Tidak. Terus selanjutnya kita mengunjungi A6. Hapus A6 dari kunjungi A6, hapus A6 dari antrian. Terus apakah A6 adalah node target? Tidak. Terus apakah A6 mempunyai tetangga? Ya. A8, maka isikan A8 ke antrian. Isi antrian saat ini adalah A7, A8. Terus selanjutnya kunjungi A7. Hapus A7 dari antrian. Apakah A7 adalah node target? Bukan. Selanjutnya kunjungi A8. Hapus A8 dari antrian. Apakah A8 node target? Iya. Berarti A8 ditemukan dan kejadian selesai. Sekarang kita coba jalankan programnya untuk melihat outputnya. Silakan masukkan angka atau node yang ingin dicari, misal A8. Yang mulia, proses pencarian BFS dari node A1. Node yang dicari A8, Q awal A1 mengunjungi node A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan dengan status isi Q adalah kosong. Sekian dari saya mengenai pembahasan tugas 3 struktur data. Terima kasih.